Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Yungfa. I'm from class B. I made this video as a final segment for the e-learning course with the theme of learning videos in the form of animation. In this video, I will discuss the material about simple present tense, one of the basic materials in English that is important for us to understand. The materials I will discuss include what is simple present tense, positive, negative, and question sentence structures, rules for adding s or es, an example of its use in everyday life. Hopefully this video is useful and can help you understand the materials more easily. Okay, let's get started. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana cara menceritakan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris? Atau bagaimana menjelaskan fakta dan kebiasaan kita? Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense yang sangat penting dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Siap untuk belajar? Let's go! Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan 3 hal utama. Pertama, untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Misalnya, saya bangun pagi setiap hari, atau dia selalu sarapan roti. Kedua, untuk menyatakan fakta umum atau kebenaran yang tidak berubah. Contohnya, matahari terbit dari timur, atau air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ketiga, untuk menyatakan perasaan, pendapat, atau kondisi yang sedang berlangsung. Seperti saya suka coklat atau dia pintar sekali. Jadi, simple present tense itu seperti kacamata yang membantu kita melihat dunia dalam bentuk kebiasaan, fakta, dan kondisi saat ini. Sekarang, mari kita pelajari struktur kalimat positif dalam simple present tense. Ada 2 pola utama yang perlu kalian ingat. Pola pertama untuk subjek saya, kamu, kita, dan mereka. Strukturnya adalah subject plus verb 1 plus object. Contohnya, you study English at school. Kamu belajar bahasa Inggris di sekolah. We play football on Sunday. Kami bermain sepak bola pada hari Minggu. They watch television at night. Mereka menonton televisi di malam hari. Pola kedua, untuk subjek he, she, dan it. Strukturnya adalah subject plus verb 1 plus s atau s plus object. Perhatikan, ada tambahan atau s di belakang kata kerja. Contohnya, he reads a book every morning. Dia membaca buku setiap pagi. She writes a diary before sleeping. Dia menulis diary sebelum tidur. It rains heavily in December. Hujan turun deras di bulan Desember. Ingat ya, untuk he, she, it selalu tambahkan atau s pada kata kerjanya. Nah, sekarang kita akan belajar kapan menggunakan dan kapan menggunakan s. Ini penting sekali agar kalian tidak salah dalam membuat kalimat. Aturan pertama, kebanyakan kata kerja ditambah s saja. Work menjadi works. She works at the hospital. Play menjadi plays. He plays guitar very well. Drink menjadi drinks. The cat drinks milk every morning. Aturan kedua, kata kerja yang berakhiran sh, ch, x, atau z ditambah s. Wash menjadi washes. She washes her hands before eating. Watch menjadi watches. He watches movies on weekend. Fix menjadi fixes. My father fixes the broken chair. Aturan ketiga, kata kerja yang berakhiran i setelah huruf mati, isa berubah menjadi is. Study menjadi studies. My sister studies mathematics. Try menjadi tries. He tries to solve the problem. Fly menjadi flies. The bird flies in the sky. Aturan keempat, beberapa kata kerja tidak beraturan. Have menjadi has. She has a beautiful dress. Be menjadi is. He is a smart student. Untuk membuat kalimat negatif dalam simple present tense, kita menggunakan kata do not atau does not. Untuk subjek I, you, we, they, kita gunakan do not atau disingkat don't. I do not like spicy food. Saya tidak suka makanan pedas.
You don't understand the lesson. Kamu tidak mengerti pelajarannya. We don't go to school on Sunday. Kami tidak pergi sekolah pada hari Minggu. Untuk subjek he, she, it, kita gunakan does not atau disingkat doesn't. Ingat, kata kerjanya kembali ke bentuk dasar, tidak pakai s atau s lagi. He does not play basketball. Dia tidak bermain basket. She doesn't eat meat. Dia tidak makan daging. It doesn't work properly. Ini tidak bekerja dengan baik. Jadi rumusnya, subject plus do, does plus not plus, verb 1 plus object. Untuk membuat kalimat tanya, kita letakkan do atau do's di awal kalimat. Untuk I, you, we, they menggunakan do. Do you like chocolate ice cream? Apakah kamu suka es krim coklat? Do they come to the party? Apakah mereka datang ke pesta? Do we have homework today? Apakah kita ada PR hari ini? Untuk he, she, it menggunakan does. Does he speak English fluently? Apakah dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Does she live in Jakarta? Apakah dia tinggal di Jakarta? Does it rain every day? Apakah hujan turun setiap hari? Rumusnya, do does plus subject plus verb 1 plus object plus. Untuk menjawab, bisa dengan yes I do atau no I don't untuk I, you, we, they. Dan ya, dia melakukan. Atau tidak, dia tidak melakukan untuk he, she, it. Simple present tense sering digunakan dengan kata keterangan waktu yang menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Berikut beberapa contohnya. Always. Artinya selalu, I always brush my teeth before sleeping. Usually, artinya biasanya, she usually has breakfast at 7 a.m. Often, artinya sering, we often play games after school. Sometimes, artinya kadang-kadang, he sometimes forgets his homework. Never, artinya tidak pernah, they never come late to class. Every day artinya setiap hari, I study English every day. Once a week artinya seminggu sekali, we clean the house once a week. Kata-kata ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama atau di akhir kalimat. Mari kita lihat contoh penggunaan simple present tense dalam kehidupan sehari-hari. My name is Sarah. I am a 7th grade student. I wake up at 5:30 every morning. I take a shower and have breakfast with my family. My mother cooks delicious food. My father reads newspaper while drinking coffee. I go to school by bicycle. At school, I study many subjects like English, math, and science. I love English because it is fun and interesting. After school, I do my homework and help my mother in the kitchen. In the evening, our family watches TV together. I go to bed at 9 p.m. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang simple present tense. Ingat ya, simple present tense digunakan untuk kebiasaan, fakta umum, dan kondisi saat ini. Jangan lupa aturan penambahan atau s untuk he, she, it. Dan gunakan do atau do's untuk kalimat negatif dan tanya. Sekarang, cobalah buat kalimat sendiri tentang kegiatan sehari-hari kalian menggunakan simple present tense. Practice makes perfect. Semakin sering berlatih, semakin mahir kalian dalam menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Goodbye.